Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 jalan menuju surga. Dan kita masuk pada poin ke-12 tentang kemuliaan orang-orang lemah dan miskin dari kalangan kaum muslimin. Kita baca matanya lalu kita jelaskan. Nabi SAW bersabda di sini dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Allamah Ibnu Baz dalam kitabnya Tuhfah Al-Akhyar. Hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'a fa'ikum. Tidaklah kalian dapat diberikan pertolongan dan diberikan rizki melainkan dikarenakan orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Dan Nabi SAW bersabda, rubba ash'atha madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarra. Betapa banyak orang-orang yang kumuh dan dekil yang menolak dari pintu ke pintu, yang tertolak dari pintu ke pintu, namun jika dia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti akan mengabulkan doanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarra. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadhin mustakbirin. Maukah kuhabarkan kepada kalian tentang penduduk surga itu? Mereka adalah setiap orang lemah yang jika bersumpah atas nama Allah, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Dan maukah kalian kuhabarkan tentang penduduk neraka? Kata Rasul, mereka adalah setiap orang yang kuat lagi sombong. Taib asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bab ini menjelaskan kepada kita tentang posisi orang-orang lemah dari kalangan fuqara dan juga orang-orang miskin. Banyak keutamaan sebenarnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada para fuqara wal masakin itu. Jadi tidak perlu sedih kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kemudian di antara kita ini boleh jadi serba kekurangan. Karena ada keutamaan besar di balik orang-orang fakir dan miskin ini. Sebut saja yang pertama, kita tahu bahwa dengan adanya orang miskin itu dan juga orang fakir, maka timbullah apa yang disebut dengan syariat zakat dan juga sedekah. Kalau tidak ada orang fakir, orang miskin, kemana kita akan bersedekah? Artinya dengan keberadaan mereka, kita bisa orang-orang yang diberikan harta itu mendulang pahala dengan cara bersedekah kepada mereka.
Ini yang pertama. Jadi disyariatkannya zakat dan diwajibkannya terhadap orang kaya ini karena adanya orang-orang miskin dan juga para fuqara. Kemudian yang kedua, kebanyakan pengikut para nabi, pengikut para rasul itu lebih banyak orang-orang fakir dibandingkan orang-orang kaya. Dan itu dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW sendiri di permulaan dakwahnya. Hampir yang ikut seruan Rasul di permulaan dakwah itu rata-rata orang-orang susah, seperti Bilal ibn Rabah, kemudian juga Khabbab ibn Arab, Abdullah ibn Mas'ud, Zunairah, banyak, hampir semua. Dari zaman ke zaman diutusnya para nabi dan rasul, rata-rata para pengikut para nabi dan rasul itu kebanyakan orang-orang lemah dari kalangan fuqara wal masakin. Karena mereka lebih cenderung mudah untuk didakwahi dibandingkan orang-orang kaya. Bahkan sebaliknya, justru para penentang para nabi dan rasul itu kebanyakan dari orang-orang kaya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai para fuqara wal masakin. Bahkan dijadikan satu amalan besar dalam Islam ketika kita ini mencintai mereka dengan cara menolong dan membantu hajat-hajat mereka. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim itu memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jangan meninggalkan mereka. Jadi Rasul itu diperintah Allah untuk senantiasa bermulazamah dengan orang-orang fakir dan miskin. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang mereka senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para pembesar Quraisy itu mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta waktu bermajlis dengan Rasul, tapi dengan catatan harus mengusir para sahabat-sahabat yang fakir-fakir itu, supaya yang terkesan bahwa agama Rasul itu hanya diikuti oleh para fuqara wal masakin. Turun ayat ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Bersabarlah wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang karena mengharap wajah Allah. Karena biasanya orang-orang fakir itu kalau mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla lebih khusyuk dibandingkan orang-orang kaya. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara keistimewaannya, bahwa orang yang pertama kali yang akan mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, mereka adalah orang-orang fakir. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
awal man yariduhu alayya fuqara'ul muhajirin, bahwa orang yang pertama kali akan mendatangiku di telagaku, kata Rasul, mereka adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan para fuqara wal masakin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka orang yang pertama kali mendatangi telaga Nabi. Kemudian yang kelima, orang-orang fakir dan miskin itu adalah mereka orang yang pertama kali meniti titian siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah di antara kalian pasti akan melintasinya, maksudnya melintasi titian siratal mustaqim. Kemudian dijelaskan di dalam hadis Muslim dari hadis Thauban radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang Yahudi ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang pertama kali melintasi titian itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, hum fuqara'ul muhajirin, mereka adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kemudian yang keenam, orang-orang fakir dan miskin itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Justru orang-orang kaya itu dibelakangkan. Sebagaimana hadis Amr ibn As radhiyallahu anhuma, dia mendengar Nabi SAW bersabda, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, inna fuqara al-muhajirin yasbikuna al-aghniya yawmal qiyamati ilal jannati bi arba'ina kharifa. Sesungguhnya orang-orang fakir muhajirin, mereka akan mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam sorga sejauh 40 tahun perjalanan. Dalam riwayat, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin. Bahwa orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin itu akan masuk sorga duluan sebelum orang kaya, jaraknya setengah hari akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia. Berarti setengah harinya 500 tahun. Orang miskin masuk dulu, setelah 500 tahun baru orang kaya masuk. Artinya bahwa ini juga diantara keistimewaan orang fakir dan miskin di sini. Masuk surga duluan sebelum orang kaya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kebanyakan penduduk surga itu orang fakir. Kebanyakan penduduk surga itu orang fakir. Dan itu dijelaskan dalam hadis Usama radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, kumtu ala babil jannah, aku pernah berdiri, kata Rasul, di pintu surga. Fakana ammatu man dakhalaha al-masakin, kata Rasul, kebanyakan orang yang masuk surga itu dari kalangan orang-orang miskin. Lihat bagaimana keutamaan orang miskin. Kebanyakan penduduk surga itu kebanyakan dari kalangan mereka. Kemudian yang nomor 8, di antara kemuliaannya juga, di mana Nabi SAW menjelaskan dalam bab yang kita kaji di sini, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan rizki yang Allah anugerahkan kepada kita itu tidak lepas dari perannya orang-orang lemah. Makanya Rasul mengatakan, hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'aifikum, bidu'afaikum, tidaklah kalian dapat ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan rizki melainkan karena ada orang-orang lemah di antara kalian.
Kemudian yang nomor 9, Nabi mencela kepada orang-orang kaya ketika mereka membuat walimah yang diundang hanya sesama mereka saja, sementara orang-orang fakir tidak diundang. Sampai-sampai Rasul menyebutnya dengan seburuk-buruk makanan. Seburuk-buruk makanan walimah, kata Rasul, syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'alahal aghniya wa yud'arakul fuqara, kata Rasul. Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang terdapat dalam walimah yang hanya diundang di dalamnya orang kaya dan ditinggalkan orang fakir. Lihat di sini sampai Rasul mencela kepada orang-orang kaya yang menelantarkan orang-orang fakir dalam masalah undangan makan walimah saja. Sampai seperti itu, menunjukkan kemuliaan orang-orang fakir dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan boleh jadi sebab datangnya rizki kepada kita itu karena ada orang fakir di sekitar kita yang ibu tolong dia. Makanya ada dua orang sahabat bersaudara, yang satu thalabul ilmi, yang satu pengusaha. Yang pengusaha ini setiap hari dia mendanai saudaranya yang sedang thalabul ilmi. Dia tidak bekerja, hanya belajar saja, tapi lama-lama bosan juga, dia minta gantian. Dia yang bekerja, aku yang belajar, kan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya rizki yang Allah anugerahkan kepadamu itu disebabkan karena saudaramu yang thalabul ilmi itu, yang kau danai itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah 10 keutamaan orang-orang fakir dan orang miskin dalam Islam. Jadi jangan pernah sedih jadi orang fakir, dan jangan pernah sombong jadi orang kaya. Tapi walaupun demikian tentu ada adab, ada etika. Kalau kita ini merasa fakir, merasa miskin, maka harus ada adab-adab yang kita lakukan. Yang pertama, an-niyatu as-salihatu, tanamkan niat yang saleh, di mana kalau seandainya orang fakir ini berangan-angan atau bercita-cita ingin kaya, maka bercita-citalah kalau dia kaya, dia bisa menyumbangkan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan justru niatnya saja sudah kaya, tak nyumbang pula dia. Seperti Qarun. Kan banyak orang-orang yang menghayal kalau saya punya harta, seolah-olah dia bisa menguasai harta, sehingga dia bisa kemudian membelanjakan harta itu sesuai kehendaknya ke tempat-tempat yang berpahala. Tapi setelah Allah takdirkan dia kaya, bukan dia yang menguasai harta, harta yang menguasai dia. Dan kalau sudah harta yang menguasai dia, maka Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Manusia itu mudah melampaui batas ketika kekayaan menguasainya, akhirnya jadi bakhil. Kemudian yang kedua, husnul tawakkul ala Allah. Kalau kita ini menjadi orang fakir dan miskin, maka kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kefakiran ini ujian. Sebagaimana juga kekayaan juga ujian. Dua-duanya kan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kami akan uji kalian dengan yang baik dan yang buruk. Di antaranya ujian adalah dengan kefakiran dan kekayaan. Baik orang fakir diuji dengan kefakirannya, orang kaya pun diuji dengan kekayaannya. Bahkan lebih berat orang kaya lagi ujiannya itu. Kenapa? Karena di tangannya ada sarana maksiat. Kalau dia punya uang, dia bisa apa saja.
Dia bisa berzina dengan uangnya, dia bisa minum khamar dengan uangnya, dia bisa narkoba dengan uangnya, dia bisa bayar orang untuk menyakiti dengan uangnya, dia bisa datang ke dukun untuk menyantet orang yang menyakiti, dan begitu seterusnya. Tapi kefakiran juga sama. Banyak orang-orang yang terfitnah gara-gara dia fakir miskin, kebutuhannya kurang dan tidak cukup, akhirnya melakukan kriminal, mencuri, merampok, dan begitu seterusnya. Itu juga ujian dua-duanya kan. Tapi kalau dia bersyukur dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan menjadi orang yang beruntung. Karena dia akan berpikir, kenapa Allah tidak membuat dia kaya? Sebab kalau dia kaya bisa saja jadi Qarun, tidak jadi Sulaiman. Ini yang kedua, tanamkan tawakal. Tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bima qasamallah. Kalau kita merasa fakir dan miskin, cobalah kita qanaah supaya tenang, tidak kepikiran kefakiran dan kemiskinannya itu. Qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah sedikit ataupun banyak. Maka sefakir apapun manusia, kalau dia redha dengan takdir Allah, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, saya yakin gak akan ngeluh. Yang mengeluh itu karena kurang yakin dengan takdir Allah. Jangankan orang fakir, orang kaya saja bisa ngeluh. Maka redhalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kalau seandainya orang fakir dari segi harta itu redha dengan pemberian, hakikatnya dia orang paling kaya sebenarnya. Karena hakikat kekayaan itu adalah kaya hati kan, bukan kaya harta. Karena betapa banyak orang yang kaya harta tidak merasa tenang hidupnya, dan betapa banyak orang yang kaya hati tenang pula hidupnya walaupun dia fakir secara harta. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, kalau kita merasa fakir itu, la tandur ila man huwa fawqa, jangan kau lihat kepada orang yang di atas kita, sebab itu akan menyakitkan. Orang kalau sudah tahu susah, fakir, miskin, yang dilihat sinetron-sinetron yang ditayangkan di kota-kota besar, yang rumahnya mewah-mewah, tingkat-tingkat gitu, mobilnya megah-megah, perhiasannya nempel semua di badannya. Akhirnya apa? Protes dia, protes kepada takdir, bahkan protes kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa sih aku aja miskin, orang itu kaya terus gitu kan? Ini kan akhirnya Allah jadi objek celaan. Makanya kalau seandainya orang fakir dan miskin itu bisa memandang ke bawah dan tidak pernah memandang ke atas, bahwa dia memang fakir tapi ada yang lebih fakir daripada dia, memang dia miskin tapi ada yang lebih miskin dibandingkan dia, maka cenderung akan merasa bersyukur dia. Insya Allah bersyukur dia. Alhamdulillah, saya memang fakir, susah juga cari makan, no sebelah itu lebih susah lagi daripada saya masih ngontrak, itu tidur di kolong jembatan pun. Jadi kalau nengoknya ke bawah itu nggak pegal kan Bu, tapi kalau nengok ke atas kan pegal tuh, terus pakai counterpen itu, capek kan, akhirnya tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-iqtisad fil ma'isyati. Kalau kita sudah tahu fakir, miskin, maka sederhanalah dalam hidup. Tidak perlu berpoya-poya apa yang mau dibanggakan orang-orang fakir itu. Karena Nabi SAW sampai mengatakan bahwa ada manusia-manusia itu kalau nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara, tidak akan dipandang, bahkan bagi mereka adab yang pedih. Salah satunya apa? Orang fakir sombong. Udah fakir sombong lagi, apa yang mau disombongkan? Kalau dia kaya sombong wajar, kekayaan dia bisa sombongkan. Pejabat sombong, dia bisa sombong dengan jabatan. Dia pejabat bukan, orang kaya bukan, pengusaha bukan, memang orang kere, miskin, fakir gitu ya. Apa yang disombongkan? Masa sombong dengan kefakiran? Maksudnya kan? Makanya kata para ulama,
Kalau ada orang kaya sombong dengan orang fakir sombong, maka dosa orang fakir sombong lebih besar dibandingkan orang kaya sombong. Kenapa? Karena orang fakir sombong itu tidak ada penyebab kesombongan. Kenapa dia sombong? Kalau orang kaya kan ada penyebabnya, kan ada harta, ya. Maka kalau kita fakir itu harus sederhana dalam hidup. Jangan poya-poya, kalau dapat duit langsung dihabiskan. Kemudian juga yang nomor 6, at-ta'affuf was-sa'yu ilal kasbil halal. Kalau kita merasa fakir, merasa miskin, kalau bisa itu jaga kehormatan. Jangan sampai meminta-minta. Karena alasan orang-orang yang meminta-minta itu salah satunya karena kefakiran, kan? Ya memang boleh. Dalam tempo-tempo tertentu itu orang boleh meminta-minta. Tetapi bukan berarti dijadikan segalanya, dijadikan pekerjaan dia meminta-minta, itu tak boleh. Karena meminta-minta yang dibolehkan itu hanya sekedarnya saja untuk memenuhi kebutuhan perutnya saja. Kalau sudah punya pekerjaan, tidak boleh lagi minta-minta. Itu pun harus disaksikan orang-orang yang adil bahwa memang si fulan itu miskin. Harus disaksikan orang. Yang menyaksikannya memang orang dipercaya gitu ya, bukan settingan. Jadi orang, kalau kita tahu kita ini fakir miskin, maka cobalah menjaga kehormatan untuk tidak meminta-minta, dan biasakan bekerja keras untuk mencari yang halal bagi hidupnya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, banyak berdoa supaya bisa istiqomah. Banyak istighfar supaya tidak terjerumus kepada dosa. Jadi yang dilakukan orang fakir pertama, banyak berdoa supaya istiqomah, dan banyak istighfar supaya jangan masuk ke kubangan dosa. Karena biasanya kalau fakir itu sampai kemudian melilit kehidupannya, tak jarang orang-orang fakir ini akhirnya meninggalkan kewajiban. Dia tidak sholat, alasannya apa? Capek kerja, untuk makan besok aja apa yang mau dimakan gitu. Padahal sholat itu tidak menghalangi rizki sebenarnya. Tapi itulah bentuk bahwa kefakiran itu kalau tidak disyukuri dan berdoa kepada Allah, akhirnya jadi satu kekufuran. Dan juga banyak-banyak istighfar. Karena biasanya kriminal-kriminal yang terjadi dari perampokan, gosok, pencopetan dan yang lain sebagainya, itu dilakukan orang fakir tuh. Makanya kalau banyak istighfar kan mudah-mudahan dijauhkan dari perkara-perkara dosa. Kemudian yang nomor 8, at-tasabbur bini amil jannah. Kefakiran di dunia ini tidak akan selamanya. Sampai kapan orang itu fakir? Kalau sudah mati nggak fakir lagi kan? Jadi ada batasnya kefakiran itu. Karena dengan kematiannya berakhirlah kefakiran dia. Maka harus dipahami bahwa kehidupan dunia ini adalah panah. Satu hari dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Dan kehidupan yang sesungguhnya bukan kehidupan akhirat, tapi kehidupan sorga. Dan ingat bahwa seperit apapun manusia hidup di dunia karena kefakiran dan kemiskinan, kalau dicelupkan satu kali ke sorga, itu sudah menghilangkan memori kefakirannya. Semuanya dihilangkan, seolah-olah dia tidak pernah fakir lagi. Kalau dicelupkan satu kali loh ke sorga, macam mana kalau mendiami sorga? Maka ini juga harus dipahami bahwa kefakiran itu ada batas usianya. Dengan kematian selesai kefakiran itu. Tapi jangan kemudian fakir di dunia, fakir pula di akhirat. Kemudian yang nomor 9, banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak bersabar. Dan yang nomor 10, mintalah kepada Allah pahala karena kefakiran dia. Karena kefakiran kan bagian daripada musibah. Dan orang yang tertimpa musibah itu harus banyak-banyak istirja, innalillah wa inna ilaihi rajiun, dan minta pahala kepada Allah akan musibah yang menimpanya. Allahumma jurni fi musibati, kata Allah,
kepada Ummu Salamah, katakan wahai Ummu Salamah, berilah pahala ya Rabb akan musibah yang menimpaku. Dan kefakiran itu salah satu musibah yang harus kita sabari. Dan yang terakhir tentu harus lebih ikhlas lagi. Lah inilah diantara adab-adab kalau kita menjadi orang fakir. Baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam bab yang kita kaji di sini, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum, tidakkah kalian dapat diberikan pertolongan dan diberikan rizki melainkan karena orang-orang lemah yang berada di sekeliling kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hadis ini ada asbab nuzulnya. Jadi ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini membanggakan dirinya karena dia termasuk orang yang berkecukupan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini merasa bahwa dia berada di atas kecukupan. Jadi ketika kemudian dia memandang dirinya yang penuh dengan karunia yang Allah berikan kepada dia, kemudian melihat orang fakir, seolah-olah dia meremehkan. Seolah-olah bahasanya begini, ibu kaya gitu ya, kemudian punya tetangga fakir. Jadi ibu kalau mandang mereka itu seolah-olah meremehkan, nggak mempedulikan. Dan itu banyak seperti itu, banyak sekali di masyarakat yang seperti itu kan. Seolah-olah keberadaan orang-orang fakir di tengah-tengah kita itu wujudnya sama dengan tidak adanya. Bahasa saya itu datang tidak menggenapkan, pulang nggak mengganjilkan. Ya, karena nggak dipandang orang-orang fakir itu. Lah kalau ada sifat seperti ini dari orang kaya kepada orang fakir, bahaya. Lah sifat ini pernah tertanam kepada seorang sahabat namanya Sa'd bin Abi Waqqas. Dia merasa dirinya itu diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla, sementara dia memandang rendah orang lain. Maka Rasul mengingatkan dengan hadis ini dan mengatakan, wahai Sa'ad, innam hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Ingat wahai Sa'ad, kalian ditolong dan kalian diberikan rezeki itu karena orang-orang lemah itu ya. Maksudnya ditolong apa? Dalam jihad, di mana orang-orang kuat dalam berjihad, maka mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan fisik, sehingga dengan sebab itulah menang peperangan. Tapi kekuatan fisik itu bukan penentu kemenangan. Harus ada kekuatan yang lain yang menjadikan Allah menangkan. Apa itu? Doanya para fuqara wal masakin. Doa mereka itulah yang menjadikan menang. Makanya kemudian di peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlah itu tidak ada masalah. Betapa banyak jumlah kaum muslimin itu sedikit sekali, sementara jumlah musuh itu banyak sekali kan. Tapi kenapa dimenangkan dalam peperangan? Karena didorong dengan doa-doanya orang-orang fakir. Dan doanya orang fakir itu lebih tulus, lebih ikhlas, lebih khusyuk. Dengan sebab itulah Allah tolong, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tunsaruna wa turzakun. Begitu juga kalian diberikan rezeki. Itu karena ada orang-orang lemah di sekitar kita. Makanya kenapa Islam itu sangat memerintahkan kita untuk menyayangi mereka. Karena sebab turunnya rizki Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya karena ada orang-orang fakir di sekitar kita. Makanya Bu, kalau ada orang fakir di sekitar orang-orang kaya, jangan diusir. Justru keberadaan mereka itulah yang membawa rizki kepada orang-orang kaya. Sekarang kalau semua manusia kaya, tidak ada orang fakir, macam mana ibu akan bekerja, bangun rumah, cari tukang? Nggak ada tukang, semua kaya, nggak jadi-jadilah rumah tuh. Cari pembantu, tak ada pembantu, semua orang kaya. Susah hidup ini jadinya.
Ibu punya toko, nggak ada pelayannya, karena semua orang kaya ibu layani sendiri. Cuman akan maju tokonya. Makanya saya lihat usaha-usaha itu kalau sudah dipegang sendiri, nggak percaya dengan orang itu rata-rata nggak maju tuh, jalan di tempat dia saja. Ya. Lah dengan keberadaan orang fakir itulah menjadikan akhirnya rizki semakin luas, apalagi dengan sedekah dan bantuan kita kepada mereka. Sebenarnya sedekah itu bukan orang fakir yang berhajat kepada kita, tapi kita yang berhajat kepada mereka. Itu yang ditanamkan. Sebab kalau seandainya kemudian pemikiran yang ditanamkan dalam kepala kita ini bahwa mereka yang berhajat kepada kita, kepada uang kita, kepada harta kita, maka timbul kesombongan dan timbul ketidakikhlasan. Itu yang menjadikan barokah harta hilang. Tapi kalau yang ditanamkan itu sebenarnya, saya berterima kasih kalau ibu kasih sedekah nih, kemudian orang fakir mendoakan kita, ibu bisa jawab sebenarnya saya yang butuh kamu. Sebab kalau tidak ada kamu, kemanakan sedekah ini? Dengan sedekah itulah artinya harta kita bertambah. Karena Rasul yang mengatakan, ma naqasa min mali sadaqati bal yazdad kata Rasul. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan akan bertambah kata Rasul. 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab rizki pun karena mereka. Apalagi hadis yang kedua, di sini Nabi SAW mengatakan, rubba ash'atha madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abar. Betapa banyak orang-orang yang kumuh, kucel, dekil dan yang lain sebagainya, menunjukkan kefakirannya, yang kalau seandainya dia melamar putri-putri orang itu pasti ditolaknya. Tertolak dari pintu ke pintu itu artinya kalau dia mau menikahi fulan langsung diusir. Ngapain kau nikah dengan anak saya? Apalagi di zaman sekarang kan, terkadang perjodohan itu bukan lihat agama, yang ditanya itu bukan sholat enggak, berapa hafalannya, anda kerja di mana tuh calonnya, berapa gajinya, ya, bisa nggak dia bangun rumah untuk anak saya. Nah, udah mulai itu hitung-hitung, mana mau bawa kalkulator. Ini kalau sudah mau nikahkan anaknya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang banyak soal urusan dunia. Jarang urusan agama itu ditanyakan. Padahal ada orang-orang fakir itu yang mereka sangat soleh, sangat soleha kalau perempuan, sangat ikhlas, dan kalau berdoa itu mustajab loh doanya. Saya contohkan. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib ini lama lawalajah, kata ulama, tidak punya harta dan tidak punya kehormatan. Hidupnya sendiri, tidak punya rumah, dia tidur di mana saja. Atap rumahnya langit, permadaninya yaitu bumi itulah. Dia pun kalau mau makan dan minum pun terkadang menunggu pemberian daripada orang lain. Itulah Julaibib. Dan orang jarang yang kenal Julaibib di zaman itu. Padahal mereka Julaibib hidup di tengah-tengah para sahabat, tapi banyak para sahabat yang nggak kenal dia karena kefakirannya tadi, sehingga tidak dipandang orang. Sehingga satu hari Julaibib ini lewat, Nabi SAW sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Pas lewat dipanggil sama Nabi, "Ta'al ya Julaibib, sini wahai Julaibib." Kata Julaibib, "Labbaika ya Rasulullah." Aku penuhi panggilan wahai Rasul. Ada apa wahai Rasul? Kata Rasulullah, "Hala tatazawwaj." Julaibib, maukah kau menikah? Kata Julaibib, "Ya Rasulullah, wanita mana yang mau menikah dengan?" Julaibib tidak mengatakan aku tidak punya harta untuk menikah Rasul, aku tidak punya uang untuk menikah Rasul. Enggak. Julaibib hanya mengatakan wanita mana yang mau sama aku, gitu. Seolah-olah sudah putus asa. Artinya kalaupun punya duit, wanita mana yang mau sama aku, gitu. Pertama dia hitam orangnya, jelek rupanya, pendek orangnya, keriting rambutnya, miskin papa, tidak punya rumah,
Mau ibu sama Julaibib? Sahabat Nabi maulah, sahabat Nabi. Tapi kalau hidup Julaibib di zaman sekarang, saya yakin sampai kiamat 2 kali pun ibu tidak mau. Dan jelek, miskin lagi, banyak utang lagi. Balik ke kisah. Jadi Nabi SAW akhirnya bertanya, wahai Julaibib, maukah kau menikah? Kata Julaibib, wanita mana yang mau menikahi denganku wahai Rasul? Maka Julaibib pergi. Keesokan harinya dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya juga sama. Wanita mana yang mau sama aku wahai Rasul? Sambil nadanya agak keras dia, karena udah mulai jengkel. Ketiga kalinya dipanggil lagi dengan pertanyaan yang sama. Marahlah Julaibib dan mengatakan, Rasul, sudah kukatakan wanita mana yang mau sama aku. Sudahlah, tidak usah lagi dibicarakan soal itu. Rupanya Nabi SAW sudah mengatur skenario. Kata Rasul, sini Julaibib, kau berangkat ke tengah-tengah perkampungan di kota Madinah itu, masuk ke gang ini, gang itu, temui orang ini dan itu, ketuk rumahnya. Di situ ada anak gadis. Setelah engkau berjumpa dengan pemilik rumah itu dan bapak dari anak gadis itu, sampaikan kepadanya, inni rasulu rasulillah, saya adalah utusan Rasulullah. Kata Rasul, nikahkan putrimu denganku. Nah, itu saja. Maka Julaibib pun sesuai dengan arahan Rasul. Ditemuilah rumah yang dimaksud Nabi. Diketuk pintunya, dibuka pintunya. Tuan rumah ini kaget. Ngapain lu Julaibib di sini? Kata Julaibib, saya ini utusan delegasi Nabi ke sini. Kata Nabi, jawiz ibnataka alayya, nikahkan putrimu denganku. To the point. Nikahkan putrimu denganku. Ini perintah Nabi. Bapaknya mengatakan, Julaibib, apa gak ada yang lain ya? Abu Bakar ke Umar, Utsman, kau pula datang ke sini gitu. Gitu. Tapi Julaibib mengatakan, tapi aku utusan Nabi. Akhirnya kemudian kata bapak ini, ya tunggu dulu lah, saya harus musyawarah dulu dengan istri saya. Dipanggilnya istrinya. Pas tengok Julaibib, sama juga, ngapain kau Julaibib di sini gitu. Kemudian suaminya ngomong sama istrinya, ini Julaibib ngaku-ngaku utusan Nabi, minta anak kita dinikahi dia. Kata istrinya, oh tidak bisa. Apa tidak ada orang lain selain Julaibib? Katanya. Menolak dua-duanya. Tapi di luar perkiraan dua orang tua ini, anak gadisnya itu ada di kamar mendengarkan dialog antara Julaibib dengan dua orang tuanya itu. Keluar anak putrinya, tiba-tiba marah sama orang tuanya dan mengatakan, ataruddani rasulillah, kenapa kalian menolak kunjungan utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau ini perintah Nabi, nikahkan aku dengan dia, kata. Yang mau pula putrinya. Akhirnya apa? Nikahlah Julaibib dengan wanita ini. Di malam pertama, belum lagi Julaibib itu menyentuh istrinya, tiba-tiba kemudian Nabi SAW mengutus orang untuk berteriak bahwa pasukan perang sudah siap berangkat. Ya khailallah irkabu, wahai kuda-kuda Allah, bersiaplah kalian, kita akan tempur. Berita ini menyebar di Madinah sampai ke telinga Julaibib bahwa Rasul sedang mempersiapkan pasukan. Maka dia izin kepada istrinya dan mengatakan, wahai istriku, tentu panggilan Rasul lebih utama dibandingkan panggilan malam ini. Akhirnya dia izin dan istrinya mengizinkannya, berangkat perang dia. Allah takdirkan setelah terjadi peperangan dan Allah menangkan peperangan itu, maka Rasul SAW mengumpulkan para sahabat yang masih selamat dan yang meninggal syahid. Kemudian kata Rasul, sudah lengkap kalian? Maka sahabat yang lain, sudah wahai Rasul. Kata Rasul, tidak, masih kurang satu. Sahabat tidak tahu loh Julaibib. Disangkanya Julaibib tidak ikut peperangan juga. Sampai ketika perang aja sahabat nggak kenal dia. Kata Rasul, masih kurang satu.
Kata sahabat, siapa wahai Rasul? Julaibib. Mana Julaibib? Kata. Akhirnya dicari-cari Julaibib, rupanya dia mati syahid dan di sekitarnya 7 orang musyrik dibunuh dia, terakhir dia yang mati syahid. Dan 1 orang membunuh 7 orang itu sebuah kemenangan dalam peperangan kan itu. Karena bagaimanapun kan harga tentara beda dengan harga warga sipil kan itu. Ibaratnya 1 tentara itu bisa mewakili sekian puluh warga sipil masalahnya. Jadi dengan membunuh 7 orang terakhir dengan mati syahid itu kemuliaan dalam jihad. Maka Nabi SAW langsung datang, kemudian Rasul duduk, kepalanya Julaibib diangkat ke paha Nabi, kemudian Rasul pun berdoa kepada Allah, dan di akhir doanya dia mengatakan, ya Rabb, Julaibibu minni wa ana min. Julaibib itu bagian daripada aku dan aku bagian daripada dirinya. Lihat kemuliaan kan? Jadi di sini tidak mesti kemudian yang penampilannya compang-camping, kumel, uwel dan begitu seterusnya, yang nampaknya itu ya tidak pandai dandan. Lain kalau punya uang itu kan glowing ya, karena ada duit ya kan. Tapi kalau orang susah itu kadang-kadang nggak terawat. Tapi siapa yang menyangka bahwa di antara orang-orang miskin itu, di antara mereka ada yang rajin tahajud yang kita tidak tahu, rajin baca Quran di dalam rumahnya kita tidak tahu, rajin zikir kita tidak tahu, rajin beramal yang kita tidak punya amalan seperti dia, kita tidak tahu kan itu. Lah boleh jadi ada orang-orang miskin yang ditolak di mana-mana apabila meminta, tapi kalau sudah berdoa karena keikhlasannya, bisa saja Allah kabulkan doanya. Jadi jangan pernah remehkan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka di sini dengan tegas Rasul mengatakan di antara penduduk sorga itu adalah setiap orang lemah dan miskin. Tadi saya sudah jelaskan keutamaannya, bahwa kebanyakan penduduk sorga adalah fuqara al-muslimin, orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ada. Ustaz, menurut kalau kan urutan bersedekah itu orang tua lalu kerabat ya Ustaz. Nah, jika misalnya sedekah ini dibutuhkan kerabat, tetapi kerabat ini tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, tetapi ada juga orang lain yang bukan kerabat dan kita tahu dia juga membutuhkan, ini yang mana yang lebih utama untuk diberikan? Iya, alhamdulillah. Membantu kerabat dengan harta yang kita berikan kepada mereka. Harta itu terkadang ada yang bersifat zakat, ada yang bersifat sedekah. Itu dibedakan. Kalau yang bersifat zakat berarti harta yang dikeluarkan adalah harta kotor, karena fungsi zakat itu membersihkan harta. Berarti ketika 2,5% kita keluarkan dari harta kita, berarti yang 2,5% itu dianggap harta kotor. Dengan keluarnya 2,5% berarti bersihlah harta kita. Sebagian ulama mengatakan sebaiknya kalau itu bentuknya zakat, apakah zakat fitrah, zakat mal atau zakat-zakat yang lainnya, jangan disedekahkan kepada keluarga, kerabat atau orang terdekat kita dalam keluarga, karena itu harta kotor masalahnya.
masa kita kasih harta kotor? Kasihkan saja kepada orang yang tidak ada hubungan dengan kerabat. Tetapi kalau sifatnya sedekah, sedekah itu kan karena kerelaan, bukan karena kewajiban. Kalau zakat kan kewajiban, harus dikeluarkan kan itu. Tapi sedekah ini karena kerelaan. Lah kerelaan inilah dia bukan harta kotor, karena kerelaan kita. Maka kalau yang dimaksud dengan sedekah, maka silahkan kita bantu dengan sedekah kita kepada kerabat kita, dan nilai sedekah itu terkadang bisa lebih tinggi dibandingkan zakat, karena zakat itu kan ditentukan 2,5% aja kan paling banyak. Tapi sedekah itu kan tidak dibatasi dan bisa dilakukan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan. Kalau zakat kan nunggu setahun baru dikeluarkan kalau sudah nasab dan haulnya itu terpenuhi. Tapi sebagian para ulama mengatakan ada orang-orang yang tidak layak mendapatkan zakat dari kalangan fuqara wal masakin. Salah satunya adalah ketika mereka meninggalkan kewajiban, seperti mereka tidak sholat. Umpamanya dia miskin, memang miskin, kasihan dia nengoknya, tapi lebih kasihan lagi dia tak sholat. Maka sebaiknya walaupun dia miskin, tapi kalau tidak sholat maka tidak berhak dia dapat zakat, dan tidak perlu juga disedekahi. Kenapa demikian? Karena meninggalkan sholat itu bisa kufur. Apalagi dikenal bahwa dia tidak pernah sholat sama sekali kan. Maka ulama jelas-jelas mengatakan barang siapa yang banyak meninggalkan sholat saja, dia sholat tapi lebih banyak meninggalkannya, itu kafir secara ijma'. Apalagi yang kemudian sama sekali nggak sholat kan. Maka sebaiknya jangan sedekah ataupun memberikan zakat kepada orang-orang fakir dan miskin, walaupun mereka fakir miskin, kalau mereka meninggalkan kewajiban Allah. Masih banyak orang miskin yang rajin sholat, yang rajin melaksanakan kewajiban Allah, berikan kepada mereka ya. Kemudian sekarang pertanyaan yang ibu tanyakan, ini satu sisi kita memberikan kerabat, tapi tadi tidak melaksanakan hak seorang muslim. Ya, hak seorang muslim itu maksudnya apa? Maksudnya apakah dia, kan hak seorang muslim kan dalam riwayat ada 5, dalam riwayat ada 6 kan itu. Maksudnya hak seorang muslim di sini apa maksudnya? Apa tidak sholat? Gimana bu maksudnya? Hak seorang muslim itu jarang sholat, Ustaz. Oh, ya, mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim. Ya betul lah. Prediksi saya berarti kan dia tidak sholat kan. Sementara ada tetangga kita yang miskin, yang tidak ada hubungan kerabat, tapi dia rajin sholat kan itu. Maka sebaiknya kasihkan kepada tetangga kita, karena walaupun ada hubungan darah kerabat dengan kita, kalau tidak sholat itu bisa kufur, dan orang-orang kafir tidak berhak menerima itu. Makanya dalam surah At-Taubah kan dijelaskan apa namanya, asnaf, golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat di situ kan. Di situ tidak ada orang kafir, yang ada mu'allafatu qulubuhum, yang dilembutkan hatinya. Mungkin mu'allaf, atau mungkin dia orang kafir tapi sudah ingin masuk Islam, itu boleh ya. Tapi sebagai pelajaran, ibu boleh bantu, tapi kasihlah syarat. Saya kasih bantu tapi kau sholat, nah boleh, pancing aja kayak gitu. Saya bantu kamu, tapi mau nggak kamu sholat? Sholat duhur 5.000, sholat asar 10.000, dihargai ya. Mudah-mudahan dia sholat, tapi sebaiknya tidak usah bersedekah kepada yang tidak sholat, karena yang kerabat yang lain yang sholat, kalau yang masih sholat masih ada, kasihlah sama dia. Nanti cemburu Ustaz, itu kita jadi alasan, coba kau sholat, ku kasih sama kamu, kan bisa nanti sakral dakwah gitu kan. Mudah-mudahan dengan seperti itu jadi dia mau sholat kan, walaupun mungkin awalnya mengharap kiriman ibu, tapi proses terkadang niat karena dunia itu bisa beralih lama-lama karena Allah itu biasanya. Wallahu a'lam.